Mengingat ketika teman-teman menempuh jarak jauh keluar kota atau kemana gitu ya, maka di tol itu biasanya kita akan menggunakan kilometer atau RPM tinggi ya, kecepatan 100, 120 misalnya ya, jalan bebas hambatan gitu misalnya. Nah ini kalau sampai putus. Halo kawan-kawan, kita ketemu lagi di Rayudi Channel. Jangan lupa like, komen, subscribe. Halo kawan-kawan, kita ketemu lagi ya dengan saya di channel otomotif dan juga elektronik rumah tangga. Nah teman-teman, pada video kali ini saya kembali ingin berbagi dengan teman-teman ya. Ini adalah mesin mobil Corona Absolut 2000 cc ya. Nah teman-teman, jadi ada yang mau saya berbagi dengan teman-teman ya, mau saya share. Ada bagian penting, salah satu bagian paling penting juga di mesin ya. Nah itu namanya timing bell. Teman-teman bisa lihat ini namanya timing bell ya. Nah ini nih diganti nih hitungannya kilometer ya teman-teman ya. Kalau teman-teman kepengen tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka harus rajin mengecek atau harus memastikan bahwa kilometer kita di mobil kita itu jalan ya. Jangan sampai nanti kilometer di mobil kita itu mati, maka kita tidak tahu kita sudah menempuh jarak berapa kilo. Karena hal itu bisa menyebabkan kita kecolongan ya teman-teman ya. Nah contohnya misalnya seperti ini. Ini adalah timing bell untuk mobil Corona Absolut. Coba teman-teman lihat, ini dia sudah retak-retak. Saya zoom ya. Ini saya deketin supaya teman-teman bisa melihat ya. Nah jadi ini yang sering terjadi pada mobil yang notabene menggunakan timing belt. Jadi dia ada hitungan kilometernya. Nah ini banyak yang masih belum paham atau yang masih belum tahu ya teman-teman ya. Nah pada mobil-mobil yang lain, contoh misalnya seperti Toyota Kijang ya kan, itu dia tidak memakai timing bell, tapi dia menggunakan rantai keteng. Nah ini saya berikan sebagai contoh ya teman-teman ya. Ini adalah rantai keteng untuk mobil Toyota Kijang. Ini sama aja dengan Corolla DE, Corolla KE30. Sama ya teman-teman ya. Kijang 4K, 3K yang masih menggunakan rantai keteng yang seperti ini. Ada gear besar, ada gear kecil dan rantai. Nah ini berbeda dengan timing bell ya teman-teman ya. Sekalipun memang fungsinya tuh sama-sama fungsinya untuk memutar memutar kerak as dan noken as ya teman-teman, dan sekaligus untuk menentukan timing ya top. Tapi kalau yang menggunakan rantai keteng seperti ini, untuk sampai dia putus itu kecil sekali kemungkinan ya teman-teman ya. Nah ini kan yang saya pegang, jadi paling yang terjadi itu dia hanya bunyi ya teman-teman. Nah jadi pada saat pagi hari kita mau menyalakan mesin, coba yang punya mobil Kijang atau yang menggunakan rantai keteng ya. Nah biasanya pada pagi hari itu sebelum oli naik ya, oli kan masih di bak oli ya, masih di starter ya. Saat kita starter untuk menghidupkan pada pagi hari, dia ada bunyi ya, kurang lebih durasinya sekitar 30 detik kurang lebih ya durasinya. Nanti setelah itu akan terasa halus lagi si mesinnya itu teman-teman, karena oli sudah naik kan. Nah tapi saat pagi hari atau mesin dalam kondisi dingin, oli masih di starter, maka akan bunyi sebentar, sesaat saja. Tapi resiko putus ini sangat kecil sekali kemungkinannya teman-teman ya. Kenapa? Karena dia menggunakan rantai. Sekalipun ada kemungkinan ya, tapi sangat kecil.
paling dia hanya terjadi bunyi aja teman-teman. Jadi buat teman-teman yang punya mobil yang rantai keteng ya, yang menggunakan rantai keteng, nggak usah terlalu khawatir karena ini berbeda dengan timing belt ya teman-teman ya. Kalau timing belt itu kan per 40.000 kilo kita sebetulnya diwajibkan ganti ya, tapi ada juga yang bablas gitu ya teman-teman ya. Nah ini rantainya, jadi dia kadang-kadang kendor sehingga bisa mengakibatkan bunyi, tapi risiko putus sekali lagi sangat kecil sekali kemungkinannya. Nah jadi buat teman-teman yang punya mobil timing belt harus lebih berhati-hati ya teman-teman ya. Paling tidak kita sedikit memahami tentang soal mobil, atau lebih spesifiknya tentang mesinnya. Ketika kita mulai memahami tentang mesinnya, maka kita akan mudah berkonsultasi atau berkomunikasi dengan montir atau teknisi yang sedang menangani mobil kita. Paling tidak ketika kita diberitahu sesuatu tentang mesin, kita mulai sedikit agak paham, oh ternyata itu ya, ternyata begitu ya. Nah teman-teman, jadi itu aja sedikit informasi mengenai soal rantai keteng, perbedaannya dengan timing belt. Nah sekarang kita kembali ke timing belt yang sudah saya ulas tadi. Nah teman-teman, jadi ini pada saat kita mengganti, atau kita misalnya begini deh, saya jelasin pelan-pelan aja teman-teman ya. Teman-teman simak aja video ini sampai selesai supaya bisa sedikit menambah wawasan buat teman-teman yang mungkin belum pernah tahu ya. Kalau yang sudah tahu di skip aja, karena ini bagi yang belum tahu atau bagi pemula ya, yang masih dalam tahap belajar. Nah jadi teman-teman, kalau kita membeli mobil second ya, mobil second ya, apapun itu, kita perhatikan dulu mobil yang kita beli itu tipenya apa. Apakah dia menggunakan timing belt atau dia menggunakan rantai keteng. Nah kalau misalnya dia menggunakan timing belt ya, maka kita sebaiknya harus menanyakan kepada pemilik mobil sebelumnya. Contoh misalnya, Pak, timing beltnya apa Pak, sudah pernah diganti atau belum? Nah, kalau si pemilik mobilnya jujur, maka dia kasih tahu apa adanya ya. Nah, langkah kedua teman-teman boleh memeriksakan mobil tersebut ke bengkel terdekat ya, untuk memastikan bahwa timing belt itu betul-betul memang sudah diganti atau masih layak dipakai. Mengingat ketika teman-teman menempuh jarak jauh luar kota atau kemana gitu ya, maka di tol itu biasanya kita akan menggunakan kilometer atau RPM tinggi ya, kecepatan 100, 120 misalnya ya, jalan bebas hambatan gitu misalnya. Nah ini kalau sampai putus, maka yang terjadi itu, nih di balik sini nih ada klep di dalam ya, di dalam sini. Nah itu nanti akan beradu dengan piston, maka bisa saya pastikan bahwa mesin itu akan jebol. Bisa klepnya itu bengkok, bisa pistonnya bolong, intinya akan beresiko pada mesin mobil. Nah kalau teman-teman misalnya ragu gitu ya, aduh ini diganti nggak ya, nggak usah ini ya teman-teman ya, nggak usah mikir terlalu lama, diganti aja timing belt yang baru dan pakai yang ori ya, seperti Suzuki EPV ya kan. Nah itu biarkan, bisa berbahaya teman-teman. Jadi saya sarankan kepada teman-teman untuk cepat-cepat mengambil tindakan ya, terutama yang beli mobil second jangan dicuekin, karena ini kalau sampai dibiarkan terus udah retak kayak gini, saya pastikan ini bentar lagi putus nih teman-teman. Dan kalau sudah putus alamatnya berbahaya. Oke kawan-kawan ya, jadi mungkin itu aja yang mau saya sharing sama teman-teman di kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan video ini bisa memberi manfaat buat teman-teman semuanya, punya pengetahuan baru. Thank you sudah menonton, simak terus video saya, jangan lupa subscribe channel ini ya teman-teman ya. Kita akan berjumpa di video saya yang akan datang. Thank you, God bless you, bye.